Ya, tidak mungkin sahabat beriman alam semesta ini akan murka kepada kita. Ya, tidak mungkin Allah akan menurunkan bencana ya terhadap sesuatu kota atau desa. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat kodrat alam, kita menyatukan dengan kodrat diri sahabat beriman ya. Nah, ya. Kalau kita melihat kodrat alam, lihat kodrat jasad kita ya. Kalau kita melihat jasad kita dan kita menyatukan dengan kodrat diri atau yang dikatakan yang hidup itu adalah Allah, ya, tubuh kita ini adalah Allah, tubuh gerakan Allah, ya. Inilah sahabat beriman, ya. Ini artinya tidak mungkin ya alam diri kita ini atau alam di luar itu ya akan murka kepada kita. Ya, jadi kita mengamalkan artinya kita dasar pandangan kita di situ ya. Kalau kita melihat kodrat alam yaitu tubuh kita ini dan kita menyatukan dengan kodrat diri. Ya, kodrat diri itu dikatakan diri yang hidup. Nah, jadi diri yang hidup ini adalah dirinya Allah. Ya, oh berarti saya melihat diri saya ini yang bergerak ini sahabat beriman, berarti ini adalah hidupnya Allah atau dikatakan dirinya Allah. Ya, nah itu cara mengamalkan. Jadi kita tidak mungkin akan mendapat musibah. Ya, musibah kejadian dari ujian, ya, musibah entah dari mana. Ya, nah gitu sahabat beriman, ya. Bukan apa ya, tidak mungkin. Karena alam itu tidak mungkin melukai Allah itu sendiri ya. Begitu sahabat beriman, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu yang namanya, ya itu yang dikatakan sudah kita mampu menyatukan kodrat alam dengan kodrat diri. Ya, ini yang dikatakan keselarasan, ya, keselarasan, ya. Kita melihat tubuh kita bergerak, berarti itulah geraknya diri atau geraknya hidupnya Allah. Ya. Jadi Masya Allah ya, kalau Bang Pena sudah paham ya, makin jelas tadi ya. Nah, sedikit. Iya, sama-sama Bang Pena tua. Jadi sedikit saya mengulangi lagi ya. Ya, tentang Islam itu ya, tentang bagaimana kita awal agama itu kita mengenal Allah. Ya. Di sini Allah memerintahkan kita untuk mengenal namanya. Ya. Nah, ini saya mengulangi lagi nih, harus kita paham untuk menempatkan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal agama itu mengenal nama ya. Awal agama itu kita mengenal namanya Allah. Alif, lam, ha. Ya, jadi sejauh mana kita menempatkan dengan kata mengenal Allah ini. Berarti terlebih dahulu kita mengetahui fungsi daripada kodrat hijaiyahnya. Ya, kodrat hijaiyahnya kita lihat di sini ada 4 buah ya. Ada 4 buah dari hijaiyahnya ya di dalam diri kita. Ya, alif, lam, ha itu semua ada di dalam diri kita. Ya. Jadi awal dari marifat itu adalah marifatul izzatullah. Ya, karena dia datangnya dari diri kita. Ya, jadi yang dikaji adalah yang tiada. Ya. Makanya disitulah berdirinya kaji. Disitulah munculnya kaji. Yang dikaji itu yang ketiadaan. Ya. Nah, bukan yang ada yang dikaji, yang ketiadaan. Yang ketiadaan itu yang mana? Inilah yang kita melihat yang nampak ini, ya. Nah, yang ketiadaan inilah yang kita melihat, kita merasa kita yang memiliki, kita melihat ini. Itu yang dikaji, yang ketiadaan itu. Awal dari marifat itu sahabat beriman, pertama yang dikaji
Ya, pertama adalah marifatul izatullah. Ya, awal-awal para nabi-nabi dulu ya, dan para wali-wali dulu, mereka mengkaji ini. Pertama dia adalah zatnya. Ya, marifat itu mengenal ya, makrifat mengenal zatnya. Ya, mengenal. Marifat itu mengenal. Ya, mengenal zatnya. Ya, marifat itu banyak. Ya, mengenal ya, artinya melihat ya, banyak. Ya. Nah, bagaimana kita mengenal adanya zatnya Allah ini? Ya, jangan kita balik ya. Jangan kita balik bahwa Allah itu zat. Ya, tetapi mengenal zatnya Allah, bukan Allah itu berarti zat. Ya. Yang kedua, marifatul sifatullah. Ya. Bagaimana kita mengenal sifatnya Allah? Ya, tadi yang saya tanyakan ya, awal dari marifat itu adalah marifat zatullah. Kita mengenal zatnya Allah ya. Nah, kalau dalam zatnya Allah ini dia belum potensi Tuhan. Ya, alif lam lam ha masih nama. Ya, tapi jangan kita balik bahwa Tuhan itu zat ya. Bahwa Tuhan itu zat. Tuhan itu bukan zat ya. Tetapi kita mengenal zatnya, atau kita mengenal zatnya Allah. Zat ini yang bernama Allah. Ya, nah gitu. Yang kedua marifatul sifatullah, biar kita nggak gagal paham ya. Yang kedua marifatul sifatullah. Bagaimana kita mengenal sifatnya Allah? Nah, mana sifat bagi Allah, hamba Allah, atau Allah bersifat pada sifatnya sendiri? Ya, nah, yang ketiga adalah marifatul asma Allah. Ya, mana yang diakui oleh Allah namanya dasar untuk kita mencari atau kita mengkaji dirinya. Nah, inilah asmaul husna. Ya, inilah asmaul husna. Ya, diakhiri ya, dimulai dengan namanya, diakhiri dengan dirinya. Ya, ini nama yang disahkan oleh Allah untuk kita mencari dirinya. Ya. Yang keempat yaitu af'alullah. Ya, bagaimana kita mencari kenyataan hayatnya Allah. Ya, atau dikatakan hidupnya Allah di diri kita. Mana kehidupan Allah di diri kita? Nah, inilah dikatakan af'alullah atau gerakan Allah. Ya, jadi untuk beribadah, untuk kita berilmu kepada Allah, kita memang tidak boleh keluar dari sifat yang mempersekutukan Dia. Ya, tidak boleh kita keluar dari diri kita. Ya. Kalau kita ingin mengenalnya, tidak boleh sekali-kali kita keluar dari diri kita. Inilah sifat mempersekutukan Dia. Ya. Nah, contoh, ini kenapa naik turun ini? Contoh, ya. Sinyal, kalau sinyal. Contoh, kalau mempersekutukan itu apa? Ya. Nah, contoh mempersekutukan itu kalau kodratnya sendiri yang datang kepadanya, maka itu bukanlah sekutu baginya. Ya, kalau itu memang datang dari diri kita sendiri, itu bukan sekutu baginya. Ya. Nah, tapi kalau dia keluar, ya bisa naik turun. Masya Allah, saya tertawa baru Cigu Bulbul lihat saya terus nih. Wallpapernya kan mandangin, jadi saya tertawa di sini. Kasihan dia melihat itu sadu gitu. Melihat itu kasihan dia itu. Jadi saya kayak gimana ya? Kayak di tip Pak Guru dia Cibubung itu Pak Guru mendelokmu terus. Mendelok Pak Guru.
Nah, ya. Nah, maka itu bukan sekutu bagi dia. Nah, inilah yang dikatakan Allah. Ya. Nah, jadi mana kodrat Allah yang tidak bersekutu bagi Allah di dalam kita menjalankan segala perintahnya? Goib lagi dia. Di sini sinyalnya nggak kuat dia, muter-muter gitu. Jadi kita sudah pernah membahas tentang kodrat-kodrat Allah, yaitu tentang sifat-sifat Allah, tentang zat-zat Allah pada diri kita. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang alif lam lam ha, wujud alif pada diri, ini tahap awal. Ya, ini tahap awal yaitu wujud alif pada diri. Ini yang dikatakan alif bernama alif setelah lamfa. Ya, lamfa. Ya, nah, lamfa itu artinya alam tersiratnya Allah. Ya, atau dikatakan fa. Nah, itu alam, artinya dikatakan adalah batin, ya, batin. Sementara alif itu tersirat. Ya, makanya alif lenyap dalam huruf ba. Ya, alif ini nggak kelihatan di dalam bismillah itu, dia karena tersirat. Ya, fa ini batin. Ya, dia lenyap dalam huruf ba. Ya, dan lam itu adalah alam. Ya, alif lam fa. Ya, lam itu adalah alam, alam batin namanya, berarti diri kita ini. Ya, inilah alam batin. Ya, alam batinnya Allah. Inilah jasad bagi diri kita. Mana kodrat yang tersirat bagi Allah di dalam diri kita? Yang dikatakan alif bagi diri itu adalah filah. Ya, filah ini dikatakan batinnya Allah. Mana yang dikatakan batinnya Allah? Nah, kalau zatnya Allah adalah aras. Ya, itu zatnya Allah adalah aras. Ya, sifatullah adalah hayat. Tapi kalau batinnya Allah itulah rohani. Ya, bagi kita. Atau dikatakan nyawa. Ya, kalau nyawa bagi kita, itulah nufus bagi diri. Ya, nufus. Nufus itu dia di markuba jantung, ya. Nah, itu nufus, tempat letaknya nufus tuh. Tapi bukan jantung yang kelihatan, tapi yang menghidupi jantung itu. Ya, itu dikatakan nufus. Ya. Itu yang dinamakan batin tuh, ya, batin. Batin itu sirinya Allah, rahasianya Allah. Makanya nyawa itu tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan karena dia sebagian dari sirullah atau rahasia Allah. Setelah kita memahami, sahabat beriman, bahwasanya Allah mendapatkan ketetapan dirinya di dalam dirinya sendiri dengan nama sifat alafa. Ya, sifat alafa ini sahabat beriman diartikan menghimpun. Ya, menghimpun ini artinya sesuatu yang dikumpulkan oleh Allah menjadi satu kehidupan. Ya, jadi menjadi satu kehidupan ini itu ada 4 kodrat. Ya, pertama dikumpulkan zatnya, ya, makanya alafa dalam ejaan Arab ini dikatakan mengumpulkan. Ya, jadi alafa ini mengumpulkan, ya, mengumpulkan atau menyatukan. Apa yang disatukan? Ya, pertama wujud sirnya, wujud zatnya, ya. Zat inilah yang pertama dipanggil oleh Allah dengan kekuatan iradahnya. Ya, maka dijadikan zatnya ini tadi itulah alif. Ya, alif itu zat, ya. Zat ini tidaklah sendiri bagi dia. Ya, ada sifat di situ, ada nur di situ. Ya. Jadi zat ini memiliki suatu maujud. Ya, maujud adalah sifat bagi Allah, nur bagi kodrat. Ya, nur bagi kodrat itu, nur itu jasad, ya. Kodrat itu wadahnya.
ya, wadah. Nah, jadi dikatakan zat ini memiliki suatu wujud, ya, suatu penampakan. Penampakan inilah, jasad inilah sifat bagi Allah karena dia sudah bergerak, ya, atau nur bagi wadahnya nur, ya, wadahnya kehidupan. Nah, ini ketemu dalam kodrat sifat lam pertama, ya. Jadi lam pertama itu adalah maujudnya zat Allah dinamakan nurullah. Ya, nurullah ini adalah nur bagi diri, ya, pegangan daripada jasad. Nah, kenapa kita katakan pegangan dari jasad? Karena nur ini adalah maujud ruhul azoma, sumber daripada hidupnya ruh. Hidupnya ruh itulah, atau dikatakan ruh itu berasal daripada nur, ya, atau dikatakan ruhnya ruh, ya, ruhnya ruh itu nur, ya. Nah, makanya hayatnya nur itu adalah zat, ya, hidupnya nur itu adalah dihidupkan oleh zat. Nah, ini satu kesatuan yang tidak boleh kita lepas. Nah, zat inilah yang menghimpun batin, ya, batin inilah yang maujud bahwasanya zatnya Allah ini mutlak adanya pada diri, dikatakan semuanya kodrat yang tiga itu dikatakan kodrat zat bagi Allah, ya, semua, ya, mulai dari alif adalah kodratnya, semua daripada lam ha tadi ini adalah kodratnya alif. Jadi alif itu diterjemahkan menjadi lam ha, ya, artinya apa? Dengan maujudnya, dengan kelihatannya alif aftar atau alif yang nyata, yang terlihat, maka persoalan yang terlihat akan menjadi asal muasal semua terjadi. Nah, ini kembali kepada asalnya, ya, setelah dia sir ini menjadi sebuah zatnya Allah. Inilah yang dikatakan ruhani bagi diri kita. Jadi ruhani ini adalah jasad atau kodratnya Muhammad yang telah awal dijadikan memuji 6.000 tahun tentang dia bagaimana berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah sampai Allah berikan asma dengan nama Muhammad, ya. Nah, inilah yang dikatakan zatnya Allah, ya. Jadi kalau alif itu adalah himpunan, sementara dijadikan daripada zatnya Allah. Jadi kalau alif itu adalah zatnya Allah, ruhani bagi diri kita, ya, sementara lam pertama itu sifat. Nah, mana yang dikatakan sifat? Zat itu tidak akan menjadi sifat, sifat tak akan menjadi zat. Artinya apa? Sifat itu adalah nur, kekuasaan, sementara zat adalah kodrat. Berarti zat ini adalah wadah, ya, berarti dia adalah jasad kita, ya. Nah, sifat itu adalah kekuasaannya, atau yang dikatakan yang berkehendak, atau dikatakan yang dia sudah bersifat kepada zatnya sehingga jasad ini bergerak. Kekuasaan dikatakan nur ilahiyanya. Di sini sahabat beriman yang makanya Adam ini adalah jatuh pada sifat kodrat. Nah, tapi kalau dikaji dalam asma Allah, ya, tapi kalau dikaji di amaliyah dia jatuh kenabian, ya. Tapi kalau jatuhnya kajinya ilmu ibadah, dia jatuh pada kodrat, ya, kepada jasad kita ini, ya. Inilah Adam dinamakan asma, ya. Kalau asma itu dipanggil dengan Adam, ya. Jadi dihimpun dari zat sifat, itu maujudnya semua dipanggil dengan Adam, ya.
kecuali jatuh kepada sifat batin bagi Allah yaitu sirnya, ya, ruhnya alif yaitu adalah sirullah tadi. Nah, inilah wujud yang belum bernama, puncak daripada batin, daripada diri, asal daripada zat itu jadi. Ya, makanya kenapa di empat huruf, ya, sifat alam itu memang 4. Kalau alif lam lam ha itulah dia asma. Kalau asma dipanggil dengan Adam. Nah, inilah artinya dikatakan kodat yang zohir bagi Allah yang bernama Adam, artinya itu dikatakan dahulu. Ya, sementara Allah bersifat kidam, maha dahulu. Ya, jadi kodatnya asma itu lam. Pak Guru nggak ada suaranya. Takutnya mati lampu. Pak Guru masih hidup. Pak Guru Masih. Jaringan. Pak Guru, aduh Pak Guru Ting ting. Ting ting. Gurunya jaringan. Gus putus suaranya sempat tadi. kok nggak ada di bawah. Hilang. Pak Guru bisa ngilang, nggak bisa balik, udah sakti Pak Guru. Masya Allah. Sinyal ya. Kalau sinyal itu di bawah, nanti dinaikkan masih bisa. Putus sinyalnya, mati lampu kali. Kasihan Pak Guru, kita doakan. Moga Lampu diberi wifi.